Sampai kalau belum. Oh iya. Jenengan apa? Saya. Oh jenengannya monggo. Mulai materi iki. Sekarang dari sana keluar suaranya enggak? Coba ya. Saya tak masuk dulu. Keempat anak ya. Coba tes. Tes. Ya, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Alhamdulillah kalau kalian diberi kesehatan pada hari ini sehingga sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di semester 2 ini. Semoga teman-teman kalian yang belum muncul, mereka sedang mempersiapkan diri, bukan karena sedang sakit atau mungkin sedang kebablasan tidur, ya. Menikmati sekolah tidak masuk sekolah dari rumah, akhirnya sekolah sambil mimpi. Ya. Ini pengalaman anak saya juga begitu. Kalau malam lek-lekan, main game, pagi habis subuh tidur lagi. Semoga kalian tidak seperti itu ya. Tapi ya biasanya ya namanya anak ya di mana-mana relatif sama. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Jangan tidur setelah subuh karena itu mematikan hati ya. Jadi kalau orang Jawa kuno mengatakan nanti rezekinya di total pitik ya, karena orang-orang pagi hari mencari rezeki malah tidur. Kalau yang lain belajar malah tidur. Nah ini yang harus mulai ditinggalkan. Jangan suka lek-lekan atau melek bengi ya, hanya untuk main game atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Oh ya, ya. Baik, ini sudah ada 57 siswa. Terima kasih ya. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada anak-anak sekalian yang sudah siap pada pagi hari ini. Saya bisa ngabsen satu persatu. Yang saya lihat di layar ada Farel, ada Elisa, ada Putri Melina, ada Tri Kurniasi, Aditya, Fairuz, Farah, Nurul Maisaro, Ladiva, Rizky Umetan ya Rizky ya. Wajahnya mana Rizky Oktina? Ada Ike Januar. Nengok siapa di belakang Ike? Adiknya ikut belajar ya? Ada Doni Aprianto, Mesaroh Nur, Bayu Adam, Nadia Muazzaroh, Regita, Anggun Wijianing, ada Farhatu, ada Zazkia, Destina Kurnia, Novelita, Safik, ya, Naisila, Kristela, ada Hilda, siapa lagi ini ada ini nih Hilda Amelia ya, ada Sesi Videla. Oh ini makin banyak makin ya nih bergerak terus sehingga saya sampai nggak bisa baca ya. Ya maaf ya yang tidak saya sebut satu persatu karena terus tambah terus. Yang jelas saya sudah memantau kehadiran kalian melalui layar. Terima kasih yang sudah rajin, rapi.
duduk manis dan tidak menampakkan dinding rumahnya atau ini apa namanya ya, ternitnya malah ini. Harusnya wajahnya yang ditampilkan ini. Anissa Kurnia kemana ini? Anissa Umetan. Lah ini Ladifa bagus ini, belakangnya ada buku-buku. Terus apalah, yo bergerak terus ini ya. Baik, ya ini karena gambarnya bergerak terus, saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu. Baiklah anak-anak sekalian, sambil menunggu teman kalian masuk, kita bincang-bincang sejenak tentang pelajaran. Terlebih dahulu saya mau tanya tentang nilai kemarin ya, di semester 1. Karena kita baru bertemu di semester 1 dan relatif terlambat karena tidak dari awal. Bisa jadi antara saya dan kalian ada yang terlewatkan ya. Saya belum paham satu persatu karakter kalian atau kalian juga belum paham karakter saya untuk mendukung interaksi belajar kita. Sehingga mungkin ada yang sedikit tidak mampu mengikuti ya. Tidak mampu mengikuti proses pembelajaran, misalnya harusnya mengumpulkan tugas tapi lupa atau pura-pura lupa, tidak mengumpulkan tugas, dikiranya tidak ada pengaruhnya gitu, atau ada kemarin yang ikut semesteran dikiranya itu hanya main-main sehingga dikerjakan asal-asalan. Akibatnya apa? Hanya dapat nilai 12. Dari nilai 100 hanya dapat 12. Ini kan luar biasa. Luar biasa apanya ya? Luar biasa ngawurnya. Jangan dikira itu tidak ada efeknya. Efeknya jelas parah itu. Nilainya tidak bisa dibantu. Tapi bagi kalian yang serius, tugas yang dikerjakan, mengerjakan soal dengan serius, insya Allah dapat nilai yang memuaskan. Nah ini sebagai pembelajaran bagi kalian ya, agar di semester 2 ini kalian lebih tertib mengikuti proses pembelajaran, baik proses tatap muka melalui Zoom, kemudian melaksanakan tugas, dan mengikuti tes dengan baik, dengan mempersiapkan diri, mempelajari materi, sehingga ketika menghadapi soal-soal kalian sudah siap. Gitu ya. Kenapa kok guru suka ngasih tugas? Nah ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan kalian. Sebenarnya tugas itu diberikan kepada siswa untuk melatih, ya, agar siswa itu terlatih menguasai materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kalau sudah terlatih menguasai, nanti kalian keluar dari sekolah ini ilmunya sudah mengikuti di luar kepala atau sudah menyatu dengan jiwa kalian. Nah, ilmu itu tidak akan hilang. Walaupun demikian, kalau ilmu tidak diamalkan juga resikonya lama-lama akan terlupakan. Nah, oleh sebab itu guru memang mendidik kalian dengan memberikan latihan-latihan supaya kalian memiliki jiwa yang terlatih untuk menguasai materi yang diajarkan oleh masing-masing guru. Gitu ya. Baik, ini sudah banyak yang masuk, ada 81 siswa. Terima kasih sekali. Kita mulai saja. Kita orientasi materi pelajaran dulu. Kemarin beberapa sekolah ada sedikit kendala terkait dengan proses pembelajaran di dalam kondisi pandemi ini. Di sekolah kita, walaupun sekolah termasuk sekolah kota, kita juga mengalami kesulitan. Ada tatap muka, ada juga tatap muka pakai Zoom, ada tatap muka siapa? Tadi makan. Oh iya, tadi ya. Iya, tadi ada yang lagi sarapan ya. Ya nanti sarapannya nanti dulu ya, sebentar lagi kita belajar dulu, nanti sarapannya baru dilanjutkan. Ya, tentunya kita tidak bisa belajar maksimal karena terbatas oleh situasi dan kondisi, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Ya. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Pak Guru sudah siapkan PowerPoint untuk dibaca. Nanti kalau kalian tidak bisa membaca dari rumah karena pakai HP sehingga tulisannya terlalu kecil, akan saya kirimkan melalui WA Group. Nah, untuk
pembukaan pembelajaran hari ini kita orientasi dulu kepada materi pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester 2 ini. Di sekolah-sekolah tertentu ada pengurangan materi yang tidak esensial karena keterbatasan waktu. Nah, tapi semoga saja kita bisa mempelajari semua materi di semester 2 walaupun yang dikurangi bukan materinya tetapi pendalamannya, gitu ya. Jadi materinya kalau bisa kita pelajari semuanya, tapi pendalamannya dikurangi mengingat keterbatasan waktu. Baik, anak-anak silakan dilihat di layar di PowerPoint. Untuk materi pendidikan agama Islam itu ada 5 poin, ya. Yang pertama akidah atau keimanan. Kita akan mempelajari rukun iman yang ke-6. Jadi karena kita tahu rukun iman itu ada 6, kita pelajari di kelas 7 semester 1-2 ada 2 rukun iman, kelas 8 ada 2 dan kelas 9 juga ada 2. Dan kalian ketemu saya di kelas 9 mempelajari iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Untuk hari ini kita akan membahas materi ini, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, materi fikih. Peribadatan ataupun hubungan sosial, ya. Tapi kita di sini akan bahas masalah peribadatan yang terkait dengan hubungan sosial, yaitu penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Yang ketiga, materi sejarah. Kita akan mempelajari tradisi Islam di Nusantara. Yang keempat, melanjutkan materi Al-Quran. Kita akan membahas materi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi atau toleransi itu bahasa Jawanya apa ya? Seliro. Ya, tepos seliro ya. Dan yang terakhir materi akhlak tentang tata krama, santun dan malu. Ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Semoga bisa kita selesaikan sampai akhir semester. Yang kita kurangi adalah pendalamannya. Jadi anak-anak sudah punya gambaran ya. Nanti di semester ini kita akan mempelajari 5 KD atau kompetensi dasar yang terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, kita lanjutkan membahas materi yang pertama, yaitu iman kepada qada dan qadar. Di sekolah dasar kalian, baik di SD atau MI, mungkin pernah diajarkan oleh guru agama kalian tentang rukun iman. Nah, masih ingat ya, rukun iman ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang ke-5 iman kepada hari akhir, dan yang ke-6 iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih itu qada dan qadar. Sebagai seorang muslim atau seorang Islam, kita harus memiliki pondasi keimanan. Diibaratkan iman itu adalah pondasinya, kemudian rukun Islam itu adalah bangunannya. Jadi iman, Islam, dan yang terakhir ihsan. Ihsan itu adalah atapnya. Ihsan itu artinya menyempurnakan dengan atau membaguskan keislamannya. Nah, iman sebagai pondasi juga perlu kita pelajari satu persatu. Untuk semester 2 di kelas 9 ini kita akan mempelajari iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Coba anak-anak lihat di tayangan. Qada ini tulisannya kada, tapi bacanya qada. Qada yaitu ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali siapa? Zaman di mana Allah belum menciptakan, baru merencanakan, baru mendesain. Kalau kita ilustrasikan seorang arsitek, sebelum arsitek itu membangun sebuah bangunan, dia tentunya mempersiapkan diri dengan mendesain gambar,
menghitung, mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pembangunan sebuah gedung tadi. Dan Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah sudah mendesain dulu, merencanakan. Dituliskan di Lauhul Mahfuz, di langit yang ketujuh. Nah, ketetapan Allah terhadap makhluknya ini termasuk juga ketetapan kepada kita sebagai manusia. Alam mikro, kalau alam makro berarti alam semesta, alam mikronya adalah kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia juga menerima ketetapan Allah sejak zaman dahulu. Sudah tertulis. Nah, jadi apapun yang terjadi saat ini itu sudah direncanakan oleh Allah sejak zaman azali, sejak zaman dahulu sebelum alam ini diciptakan. Nah, itu yang disebut dengan qada. Lalu apa itu qadar? Qadar yaitu pelaksanaan dari rencana Allah tadi, dari qadanya Allah tadi. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah ketika telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan oleh Allah, melaksanakan rencana tadi, melaksanakan ketetapan tadi disebut dengan qadar. Misalnya Allah dulu telah menetapkan bahwa si Petriana terlahir dari seorang bapak namanya Bapak X, ibunya Y. Maka lahirlah Petriana Purnama misalnya. Itu dari dulu sudah ditetapkan. Maka ketika sekarang sudah ditetapkan, dilaksanakan, maka Petriana telah mendapatkan qadar Allah. Nah, karena Petriana yang menerima qadar, menerima pelaksanaan itu, maka disebut dengan takdir. Ya, namanya takdir. Maka kita sering menyebutnya dengan kita menerima takdir Allah. Allah sebagai pemilik qadar dengan qadarullah, qadarnya Allah. Antara bedanya qada dan qadar, kalau qada itu masih rencana, kalau qadar sudah atau sedang dilaksanakan. Ya. Baik, saya matikan dulu suara kalian ya, supaya saya lebih fokus. Ini tadi suara kalian masuk semuanya. Saya lanjutkan. Anak-anak tadi sudah paham ya? Jadi apa bedanya qada dan qadar? Kalau qada itu ketetapan Allah atau rencana Allah sejak zaman azali, dan kita ketika sekarang sudah dilaksanakan ketetapan itu menjadi qadar. Qadarnya siapa? Qadarnya Allah. Maka orang kadang menyebutnya qadarullah. Sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi ketentuan Allah yang sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Nah, kita yang menerima qadar menyebutnya dengan takdir. Nah, itu ya. Maka kita sering menyebutnya dengan takdir karena kita yang menerima ketentuan Allah itu. Maka sekarang kita sebutnya dengan takdir. Nah, takdir ada berapa? Ternyata takdir dibedakan menjadi 2 macam. Nah, tapi sebelum itu kita definisikan dulu. Oh, ini tulisannya keliru. Iman kepada qada dan qadar. Jadi setelah kita mengetahui menurut bahasa, sekarang menurut istilah, jadi apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi di dunia ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sebelum adanya penciptaan alam ini. Itulah pengertian dari iman kepada qada dan qadar. Nah, ini ada penambahan informasi. Qadar tadi menurut bahasa artinya qada Allah yang sedang atau sudah dilaksanakan. Tapi qadar bisa juga artinya mengatur, menentukan sesuai batasan-batasannya. Ini seperti dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 10. Atau qadar bisa artinya ukuran. Qadar juga bisa artinya kekuasaan atau kemampuan. Qadar juga bisa diartikan perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya. Atau juga qadar bisa juga diartikan ketentuan kepastian seperti tadi yang sudah kita
bicarakan. Jadi yang kita bicara tadi menurut bahasa menggunakan istilah yang dituliskan di sini yang di nomor 5. Mengapa kok artinya bisa macam-macam? Tergantung konteksnya. Nah, kita bicarakan lebih lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa qadarullah atau takdir Allah kepada kita dibedakan menjadi 2 macam. Mengapa dibedakan? Di sini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan ikhtiar atau usaha dan doa dalam konteks mensikapi rencana Allah yang akan ditetapkan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk berusaha agar apa yang terjadi kepada kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ada sesuatu yang tidak bisa dicampur tangani kekuasaan Allah tersebut yang disebut dengan takdir mubram atau takdir yang sudah pasti. Tidak ada campur tangan manusia di sini. Contohnya apa? Contohnya tentang kematian seseorang. Ketika Allah sudah menentukan si Tri Kurniasih misalnya. Tri Kurniasih akan meninggal pada jam 7 hari Sabtu. Meninggal karena kelolotan bakso misalnya. Ya. Ini kalau sudah ditetapkan begitu, maka pasti terjadi. Dilalah pada saatnya ditentukan, Kurniasih makan bakso sambil tertawa-tertawa kesedak, kelolotan bakso meninggal. Nah ini ilustrasinya seperti itu. Jadi takdir mubrom yang pasti, contohnya tentang kematian. Yang kedua contoh tentang kelahiran. Ada seorang ibu muda yang hamil, misalnya nanti si Virus setelah dewasa menikah, hamil, dia ingin anaknya lahir sesuai hari cantik, tanggal 2 bulan 2 tahun 2032 misalnya. Padahal bayinya baru berumur 7 bulan. Nah ini kan tidak bisa. Terus dipaksakan. Disesar. Belum saatnya lahir disesar. Nah ini namanya menyalahi hukum Allah atau sunatullah. Kalau sudah begitu, belum tentu usahamu itu sesuai dengan yang kamu harapkan. Kalau Allah menghendaki dia belum lahir, dipaksa lahir, apa yang terjadi? Kamu akan terkena hukum sunatullah. Bayinya belum saatnya lahir, dipaksa lahir, maka bayinya bisa meninggal. Nah inilah. Yang ketiga misalnya jodoh. Ya, jodohmu sudah ditentukan di Lauhul Mahfudz sejak zaman azali. Jadi sekarang tidak perlu balapan pacaran ya. Pacaran bokoroman calon suami atau calon istri. Tidak perlu repot-repot. Nanti ada saatnya kamu ketemu jodohmu. Jadi tidak usah takut. Nanti bok saya tidak laku. Sekarang cari pacar dulu. Tidak begitu. Karena jodoh juga sudah ditentukan. Loh kok ada yang cerai Pak? Yang berarti jodohnya cuma sampai di situ. Nanti dia akan ketemu jodoh yang lain. Nah berikutnya. Qadar Allah atau takdir itu juga terkait dengan hukum alam atau sunatullah. Apa sunatullah itu? Hukum yang diberikan Allah kepada alam semesta ini agar sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Maka diketahui bilangan jam. Ada siang, ada malam. Bumi berputar mengelilingi matahari, maka terjadilah bilangan tahun. Jadi sistem tata surya yang terjadi di alam raya ini semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itulah hukum alam. Hukum alam yang lebih detail ke sini, ke kehidupan kita sehari-hari misalnya, ada beberapa benda yang memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya, api memiliki sifat panas dan menghancurkan. Jadi kalau Allah sudah menetapkan api itu panas dan menghancurkan, maka manusia harus menyesuaikan bagaimana dia memanfaatkan api. Jangan sampai api menjadi musuh manusia karena api membesar begitu saja dibiarkan sehingga membakar apa yang ada di sekitar manusia. Maka dalam penggunaan api, manusia pun harus bijaksana. Air juga memiliki sifat tertentu. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Air itu punya sifat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Itu sudah diatur oleh Allah.
Itu yang disebut dengan hukum alam. Nah, hukum alam ini diciptakan untuk dipatuhi dan dipelajari manusia supaya manusia selamat di dunia. Loh kok begitu? Iya, karena kalau kalian tidak mematuhi hukum alam, nanti kalian yang akan terkena resikonya. Contoh sederhananya apa? Api itu punya sifat panas. Kamu ingin melawan api, seperti Avatar itu di film kartun ya, apa film? Ya, pengendali api. Tidak bisa begitu. Kamu masuk api yang menyala-nyala dengan berasumsi kamu tidak akan terbakar. Nah, kamu melawan hukum alam, makanya terjadi apa? Kalau kalian masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yang terjadi pasti hangus dan mati. Inilah hukum alam. Gaya gravitasi itu juga hukum alam. Bila benda melambung ke atas, dia akan mengalami gravitasi, gaya tarik bumi sehingga jatuh kembali ke bumi. Kalau yang jatuh itu bola mungkin akan memantul. Tapi kalau kamu yang jatuh dari pohon kelapa, menghantam bumi, yang terjadi apa? Nah, mungkin ringan-ringannya ya tulang-tulangnya remuk. Apes-apesnya ya almarhum. Nah, inilah makanya manusia harus beradaptasi bagaimana hidup di dunia ini agar bisa berdamai dengan hukum alam. Jangan melawan hukum alam. Karena hukum alam juga adalah hukumnya Allah. Yang kedua tadi ada hukum alam, kedua adalah hukum syariat. Hukum syariat itu adalah hukum agama untuk dipatuhi. Kalau hukum alam supaya kamu selamat di dunia, tapi kalau hukum agama, hukum syariat, dipatuhi supaya kita selamat di akhirat. Maka kalau ada orang melanggar hukum agama di dunia tidak ketahuan, dia tetap selamat. Contohnya orang mencuri tidak ketahuan, ya dia selamat. Orang menggunjing temannya, menjelek-jelekan temannya, kalau tidak ketahuan, ya dia selamat. Tapi di akhirat semua itu akan dibuka, akan dibuktikan apa yang telah dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Itulah bedanya antara hukum syariat dengan hukum sunatullah. Kalau hukum sunatullah untuk mengatur alam di dunia, sementara hukum syariat untuk mengatur manusia di dunia agar selamat di akhirat. Ini penjelasan tambahan saja supaya wawasan kita lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke takdir mu'allaq. Kalau tadi takdir pertama takdir mubrom yang pasti, yang manusia tidak punya kemampuan untuk campur tangan walaupun kehendaknya berbeda dengan Allah, yang terjadi pasti adalah kehendak Allah yang terjadi. Sekarang takdir mu'allaq atau takdir yang belum pasti, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk campur tangan terhadap diri kita sendiri atau di lingkungan kita. Allah memang sudah menentukan, tetapi Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk intervensi, campur tangan dengan cara berusaha atau berikhtiar. Dan ditambah lagi dengan berdoa memohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan tercapai. Sebab apa? Antara kehendak Allah dengan keinginan kita kadang-kadang tidak sama. Kalau takdir mubrom, pasti yang terjadi adalah kehendak Allah. Tapi kalau takdir mu'allaq, bisa jadi apa yang kamu kehendaki itulah yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Contoh ya, ada orang yang bodoh karena tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tapi dia bisa berubah menjadi pintar dengan cara berusaha, baik berusaha sendiri atau diusahakan orang lain, dididik orang lain, dia menjadi pintar. Contoh ada seorang profesor ya, yang dia memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua yang dianggap paling bodoh. Ketika dia dididik oleh profesor tersebut, dia kemudian menjadi anak-anak yang pintar sampai juara olimpiade tingkat internasional. Ini menunjukkan bahwa tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang belum mau belajar. Siapapun yang mau belajar, mau berusaha untuk menjadi pintar, dia pasti punya kesempatan untuk menjadi pintar. Itu satu contoh tentang takdir mu'allaq. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha sesuai dengan kehendak kita. Apa tujuan yang ingin kita harapkan bisa terwujud dengan cara berikhtiar. Dan jangan lupa tentunya berdoa kepada Allah agar apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini terkait dengan takdir mubrom yang tadi terkait dengan hukum alam. Ya. Ada satu contoh lagi. Saya lihat kalian wajahnya wajah orang Jawa ini, walaupun ada yang dari luar Jawa, tapi kalau Pak Aji, kalau orang Indonesia itu rasnya apa ya? Mongoloid. Mongoloid ya. Kita ini wajahnya Melayu. ras Melayu atau Mongoloid ya. Yang ciri-ciri umumnya adalah warna kulitnya cenderung coklat atau sawo matang. Kalau ini si siapa? Petriana coklatnya coklat keputih-putihan. Kalau saya coklatnya gelap gulita ini. Itu ada yang glowing. Ini kalau yang Petri sudah katanya Pak Aji glowing ini sudah cemerlang. Ya, wajahnya glowing kayak Pak Zen itu yang satpam di depan itu kalau lihat cewek cantik katanya sebutannya ceweknya glowing. Ya. Terus apalagi ini banyak yang kulitnya coklat keputih-putihan ya. Terutama yang cewek-cewek ini karena rajin perawatan ya. Iya. Kalau yang cowok-cowok apalagi yang sudah tua kayak saya ini ya tentunya tambah gelap karena sering panasan. Iya. Kenapa ya? Iya. Banyak dosa lagi ya. Iya. Kalau di sini dilihat yang paling banyak dosanya saya ini karena paling tua. Kalau kalian masih muda-muda belum banyak dosanya. Nah, kalau warna kulit sesuai dengan kondisi alam Indonesia di mana kita terpapar matahari sepanjang hari, maka logikanya menurut hukum alam kulit yang sering terpapar matahari warnanya menjadi gelap atau kecoklatan. Nah, kalau ingin warnanya tidak gelap, tidak coklat gelap seperti saya, ya jangan panasan, ya sering di rumah atau mungkin suka pakai pelembab, pakai pemutih dan sebagainya. Ini untuk mensiasati hukum alam. Ya. Nah, kalau ingin seperti orang Eropa, orang Barat, ya tidak bisa. Kalau kalian pernah dengar kisah seorang penyanyi pop di Amerika, mungkin kalian belum menjumpai ya. Ada seorang penyanyi pop di Amerika, namanya Pak Aji tahu ya? Siapa itu? Ya, Michael Jackson. Itu penyanyi terkenal, dia keturunan negro. Ya. Negro apa? Afrika Amerika itu. Kulitnya hitam. Ciri-cirinya rambutnya ikal. Seperti orang-orang Afrika. Tapi karena dia duitnya banyak, ingin seperti orang Eropa melakukan operasi berkali-kali, dia melawan hukum alam. Yang terjadi apa? Dia mengalami kesakitan yang luar biasa, ketergantungan obat sehingga meninggal karena ketergantungan obat. Inilah akibat dari orang-orang yang melawan hukum alam. Maka saran saya, syukuri saja apa yang Allah berikan kepada kita terkait dengan fisik kita. Kalau yang hidungnya mancungnya ke dalam, tidak usah dipaksa-paksa mancung keluar, karena itu memang takdirnya Allah begitu, ya. Karena turunan, bapaknya mungkin ada yang mancungnya ke dalam atau ibunya, ya sudah terima saja itu, nikmati saja. Kalau yang pendek, tidak usah iri sama yang tinggi, karena itu sudah menjadi kehendak Allah dengan hukum alam tadi. Dengan kondisi seperti itu, maka akan menumbuhkan kita memiliki jiwa yang sabar dan ikhlas kita menerima kehendak Allah terhadap fisik kita. Nah, lanjut, itu tadi contoh tentang takdir mubrom yang disebut dengan hukum alam. Nah, apa kaitannya hukum alam dengan hukum syariat? Ya, Allah memberikan dua hukum, yaitu hukum syariat untuk mengatur manusia di dunia agar selamat di akhirat nantinya. Tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka, yaitu tempatnya di neraka, tetapi menjadi orang-orang yang bahagia, nanti dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? Mematuhi hukum syariat atau hukum agama. Sedangkan hukum alam adalah hukum untuk mengatur alam semesta ini. Dan siapapun harus patuh. Baik dia orang beriman atau tidak beriman, semua harus patuh. Kalau tidak patuh, akibatnya langsung diterimakan di dunia. Contohnya tadi, orang masuk ke api yang menyala-nyala, baik dia beriman atau tidak, kalau masuk api ya meninggal. Itu kaitannya adalah hukum alam dengan hukum
syariat. Nah, sekarang kita mempelajari dalil atau petunjuk. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Allah memiliki takdir mubrom atau takdir yang sudah pasti? Kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin, bagi setiap umat, ajal memiliki batas waktu. Fa idza jaa, apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka atau batas waktunya, la yastakhiruna, maka mereka tidak dapat memundurkan atau mengakhirkan waktunya. Wala yastaqdimun, dan tidak juga mampu memajukannya. Nah, contohnya ada orang sudah ditentukan matinya tadi ya. Misalnya mati hari Senin jam 7, matinya karena ketabrak mobil, ya pasti itu akan terjadi. Itu semua sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dicampur tangani oleh manusia. Walaupun manusia berusaha bersembunyi dimanapun, kalau malaikat Israel sudah diutus untuk mencabut nyawa seorang, pasti itu akan terjadi. Kemudian takdir mu'allaq. Dari mana kita tahu ada takdir mu'allaq? Kita baca petunjuknya di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini potongan ayatnya, ada ayat pendahuluan dan penutupnya, tapi kita ambil garis besarnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah, ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah, ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Dengan dalil ini kita diperintah untuk berusaha mengubah sesuatu agar sesuai dengan kehendak kita. Nah, kalau kita sudah berusaha ikhtiar mengubahnya, Allah baru akan mengabulkan. Ini yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Contohnya tadi, kalau anak yang belum pintar, ingin pintar, ya harus berusaha belajar supaya pintar. Anak yang hidupnya sakit-sakitan karena tidak menjaga kesehatan, ya dia harus mengubah pola hidupnya, diubah dulu pola hidupnya. Harus rajin, mandi, sikat gigi, bersih-bersih, lingkungannya bersih supaya hidupnya sehat. Kalau sudah diupayakan itu, Allah akan mengabulkan hidupmu menjadi sehat. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan contohnya. Berikutnya, kalau sudah seperti yang kita bahas tadi, maka kita tinggal menarik kesimpulan. Mengapa sih kita harus beriman kepada qada dan qadar? Apa sih hikmahnya? Apa sih untungnya? Nah, dengan kita meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman dahulu, maka apabila kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa bersabar. Kita serahkan kembali kepada Allah bahwa semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai hambanya tinggal bersabar, mencoba menerima dengan ikhlas. Ya, maka yang kita tumbuhkan adalah marilah kita tumbuhkan sikap sabar ketika menghadapi cobaan, menerima sesuatu yang tidak kita senangi, dan bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian dengan kita mengimani qada dan qadar, ya, kita menjadi optimis. Karena apa? Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk mengubah sesuatu agar segala yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kalian ingin jadi orang hebat, kalian boleh berusaha. Silahkan berusaha semaksimal mungkin akan menjadi orang hebat. Allah memberi kesempatan kalian untuk menjadi orang hebat. Dan yang terakhir, dengan mengimani qada dan qadar, kita menjadi paham bahwa semua atas kehendak Allah. Kalau kita diberi kelebihan, diberi kemuliaan, semuanya adalah karena kehendak Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri. Kalau kalian pintar, itu juga karena sudah
ditentukan oleh Allah, dilalah kalian jadi orang yang giat belajar. Jangan terus merasa bahwa saya pintar karena usaha saya, bukan karena orang lain. Itu ya. Itulah yang bisa kita petik hikmahnya dengan mempelajari iman kepada qadar dan qadar. Kebetulan waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya kita tidak ada sesi tanya jawab ya, anak-anak, karena waktunya terbatas. Nanti kalian bisa bertanya di grup WA kelas ya. Silakan ditanyakan yang belum paham, sekaligus nanti saya akan bagikan materinya. Dan selanjutnya nanti jam berikutnya akan saya berikan tugas, dan saya biasanya tidak akan beri tugas yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, yang penting bisa mendukung pemahaman kalian tentang iman kepada qadar dan qadar, yaitu bagian dari rukun iman yang keenam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar dengan baik sampai akhir semester ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji, saya kembalikan. Oh itu. Tunggu Bu. Ini juga jeda kok 5 menit kok. Oh, ya. Jadwal kok. Nggih. Sampai tak ambil HP ya Pak. Ininya nanti. Guys, ini kok mau. Nggih. Silahkan kalau yang mau mungkin ke belakang, ini sambil persiapan pelajaran berikutnya, ya manfaatkan waktu 1, 2, 3 menit untuk yang tadi sarapannya belum selesai, yang mau ke belakang silakan, sehingga nanti pas saat pembelajaran kalian sudah bisa konsentrasi, tidak disambi. Silakan, ini waktu jeda. Materi pun yang ini. 2021 Pak Prano. Udah tahunnya 2021 ya. Ini dari PKN tanggal 6 ya. Nggih. Ini tok Pak. Nggih, mboten usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dinyalakan apa? Betul ya Pak. Betul kan? Betul kan ya. Masuk nih kondangnya. Oh, ya tadinya. Tadi passwordnya kurang sesuai. Betul. Anak-anak semua, gimana, masih semangat? Ya, tadi jam pertama agama ya harusnya sesuai dengan jadwal itu PKN, karena ada sesuatu untuk PKN ini jam kedua. Masih semangat ya anak-anak semua? Ya, alhamdulillah ini masih banyak yang bisa ikut. Ini ya Pak ya, tapi saya dapat lagi 108. Ya. Semoga teman-teman yang lain nanti bisa menyusul ikut, sehingga banyak ikut yang
di semester 2 ini kita masih